قال يقول رحمه الله وما إخوان ثقة فيه الملا فالشاذ ومقلوب قسمان تلا يبدأ راوي ما براوي قسمه وقلب إسناد المتن قسمه. Ahli ilal, penyakit hadis. Ditanyakan oleh anaknya kepada bapaknya Abu Hatim, hadis Sufyan an Hakim ibni Sa'ad an Imran ibni Dobyan an Salman. Lihat susunannya, Sufyan an Hakim ibni Sa'ad an Imran ibni Dobyan an Salman. Ditanyakan hadis ini kepada Abu Hatim. Maka Abu Hatim mengatakan hadal isnadu maqlub. Sanad ini tertukar. Kenapa? Karena Sufyan meriwayatkan dari Imran ibnu Dobyan. Setelah itu baru meriwayatkan dari Hakim ibni Sa'ad, seorang tabi'i, dan mendengar dari sahabat Salman. Maka ini yang benar. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Abu Hatim, seorang imam muhaddis ahli ilal, dia mengetahui bahwa sanad yang benar adalah Sufyan an Imran an Hakim an Salman. Maka di saat ditanyakan ada sanad dari Sufyan, dari Hakim ibni Sa'ad, dari Imran ibni Dobyan, dari Salman, langsung dikatakan hadal isnad maklub. Karena dia bagaikan dokter mengetahui matan ini sanadnya demikian, matan ini sanadnya demikian. Maka di saat disebutkan hadis dari Salman yang matannya demikian dan demikian, dikatakan sanad ini salah, maklub, tertukar. Harusnya Sufyan meriwayatkan dari Imran ibnu Dobyan karena itu gurunya, dan Imran meriwayatkan dari Hakim ibnu Sa'ad karena itu gurunya, dan Hakim ibnu Sa'ad tabi'i meriwayatkan dari Salman. Itu baru benar. Adapun periwayatan Sufyan dari Hakim ibnu Sa'ad kebalik kemudian dari Imran ibnu Dobyan, maka Sufyan yang di derajat, kalau dia Sufyan Ats-Tsauri di Tabaqah yang ke-7, meriwayatkan dari Hakim Tabaqah yang ke-3 misalnya, meriwayatkan dari Imran Tabaqah yang ke-6, kemudian dari sahabat Salman. Maka dari mana Imran Tabaqah yang ke-6 ini meriwayatkan dari Salman? Maka yang benar Sufyan di Tabaqah yang ke-7 meriwayatkan dari Imran, di Tabaqah yang ke-5 misalnya dari Hakim ibnu Sa'ad, di Tabaqah tabi'i baru mendengar dari Salman. Maka ini contoh iklab dari sanad. Dan adapun contoh yang kedua dari pencampuran antara sanad dengan matan. Maksudnya bagaimana? Seperti tadi saya sebutkan. Ada dua hadis, satu diriwayatkan Al-Bukhari, satu diriwayatkan Muslim. Sanadnya dari Al-Bukhari kepada matan. Di Muslim sanadnya mempunyai sanad kemudian matan. Maka dua ini kemudian ditukar. Matan yang di Al-Bukhari sanadnya Muslim, dan matan yang di Muslim sanadnya Al-Bukhari. Ini dinamakan juga dengan taklib al-isnad dan sanad secara langsung. Jadi sanadnya tertukar dengan matannya tertukar. Dan ini alamatnya adalah seperti ada dua hadis atau lebih. Dan apakah seperti ini ada? Naam, ada. Terjadi, naam. Seperti disebutkan kisah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi. Dan Imam Ibnu Adi meriwayatkan kisah ini tentang Imam Al-Bukhari, bahwa disebutkan
di saat terdengar bahwa Imam Al-Bukhari seorang muhaddis, imam yang hafalannya sangat kuat dan mempunyai kefahaman dalam ilmu penyakit hadis juga, maka di saat didengar Imam Al-Bukhari akan datang ke Baghdad, maka berkumpullah para ulama ahli Baghdad. Lama kana Muhammad bin Ismail Al-Bukhari qadima Baghdad fasami'a bihi ashabul hadis fajtama'u wa amadu ila mi'ah hadis. Maka mereka mengambil 100 hadis. Faqalabu mutunaha wa asanidiha. Maka mereka tukar 100 itu. Seperti tadi saya sebutkan hanya 2 tadi misal hadis Al-Bukhari dengan hadis Muslim. Ditukar 2 hadis ini. Sanadnya Al-Bukhari, matanya Muslim. Yang kedua, sanadnya Imam Muslim, matanya Imam Al-Bukhari. Ini contoh yang mudah. Nah, di sini ahlul Iraq, ahlul Baghdad yurid an yamtahinu Al-Bukhari wa ja'alu matna hadal isnad li isnad akhar wa isnadu hadal matan li matnin akhar wa dafa'uhu ila asrati anfus ila kulli rajulin asrah wa amaruhum idha hadaru al-majlis yalqawna dhalika ala al-Bukhari. Maka dari 100 sanad itu dipegang 10 sanad dengan hadis oleh 1 orang. Maka ada 10 muhaddis semuanya membawa hadis. Dari 10 muhaddis ini menjadi 1 orang membawa 10 hadis menjadi 100. Sengaja dari orang yang 10 itu menukar hadis yang akan dia baca. 10 hadis yang ada padanya ditukar. Seperti tadi saya misalkan, sanadnya Al-Bukhari, matanya Muslim, dan seterusnya. Maka dari 10 ini ditukar sanad yang pertama kepada matan yang kedua. Matan yang kedua dimasukkan sanad yang ketiga. Sanad yang keempat dimasukkan kepada matan yang pertama. Sanad yang kelima dimasukkan kepada matan yang ketujuh. Ditukar. Setiap 1 orang menukar sesuai apa yang dia kehendaki. Kemudian di saat datang Imam Al-Bukhari, maka mereka sepakat membacakan kepada Imam Al-Bukhari 10 orang ini. Maka orang yang pertama yaqra min tilkal ahadits al-maqlubah. Faqala al-Bukhari la a'rifuhu. Falam yazal yulki ilaihi wahidan ba'da wahid. Maka disebutkan 10 hadis yang tertukar sengaja tadi. Maka Imam Al-Bukhari hanya mengatakan la a'rifuhu. Aku tidak mengetahuinya. Hadis ini aneh. Aku tidak mengetahuinya. Maka Imam Al-Bukhari mengetahui hadis sanad dengan matan yang benar. Di saat ditukar, yaqul la a'rifuhu. Aku tidak mengetahui hadis ini, tidak ada di hafalanku. Di hadisnya dia tidak ada karena memang hadis buatan. Diuji Imam Al-Bukhari, ditukar matan dengan sanad. Hadis pertama di sanad yang keempat. Matan yang kelima di sanad yang pertama dan seterusnya. Faqala la a'rifu. Faqala la a'rifu. Faqala la a'rifu. Maka setelah selesai semuanya 10, Imam Al-Bukhari hanya mengatakan la a'rifuhu. Selesai 10-nya meriwayatkan.
dari 10 sanad yang asin. Falamma alimal Bukhari annahum qad faragu iltafata ilal awal minhum faqala amma haditsukal awal fahuwa kada wa haditsuka atsani fahuwa kada wa tsalis wa rabi' hatta ata ala tamamil asyara. Maka setelah semuanya dari 10 muhaddis meriwayatkan dengan hadis yang tertukar tadi, maka Imam Al-Bukhari hanya berkata la a'rifu, aku nggak tahu dari mana hadis itu. Setelah selesai baru dikatakan kepada orang yang pertama tadi yang meriwayatkan 10 hadis yang kacau, tertukar. Maka dikatakan amma haditsukal awal, adapun hadis kamu yang kamu sebutkan tadi pertama sanadnya demikian, kata Imam Al-Bukhari fahuwa kada wa haditsuka tsani fahuwa kada. Hadis kamu yang kamu baca 10 yang pertama sanadnya demikian, harusnya matanya di nomor yang tadi nomor 7 misalnya. Sanad yang kau sebutkan nomor 2 matanya nomor 5 hakada wa hakada wa hakada. Maka dikembalikan oleh Imam Al-Bukhari sanad dengan matannya. Faradda kula matnin ila isnadihi. Dikembalikan oleh Imam Al-Bukhari matan kepada sanadnya yang benar. Wa kullu isnadin ila matnihi. Kembali kepada sanad dengan matan yang benar. Wa fa'ala bil akharin mithlu dzalik. Maka muhaddis yang pertama selesai, dibenarkan semuanya 10. Nomor 2 dibenarkan menjadi 20 hadis. Nomor 3 dibenarkan selesai 30. Nomor 4 sampai nomor 10 menjadi 100 hadis. Dibenarkan oleh Imam Al-Bukhari wa fa'ala dzalika bil akharin. Maka semua dibaca dengan baik dan benar, sanadnya yang benar demikian dan sanadnya yang benar demikian. Maka setelah selesai dikembalikan kepada mereka, fa aqarra lahu nas bil hifdz wa ad'anu lahu bil fadl. Maka akhirnya semua hadir di majelis mengakui bahwa Imam Al-Bukhari seorang imam muhaddis dan panglimanya dari penyakit hadis. Dia tahu sanad ini maternya ini, sanad ini maternya ini, dan seterusnya 100 hadis. Maka antum jika hafalannya seperti Imam Al-Bukhari, bolehlah antum tidak menulis di majelis. Tetapi jika kalian hafalannya tidak seperti Imam Al-Bukhari, ya catat fawaid agar dihafal. Maka di dalam hadis ini disebutkan ibdalu rawin, pergantian sanad dengan matan. Maka ini contoh yang kita sebutkan dari kisah Al-Bukhari. Dan tentang permasalahan kisah Al-Bukhari disebutkan oleh para ulama, di sanadnya ada beberapa rawi yang mubham, namun para ulama membolehkan beristidlal dengan kisah ini karena kisah ini masyhurah dari berbagai jalan banyak. Maka kisah ini dijadikan oleh para ulama wajah pendalilan dari permasalahan maklub dari sanad dengan matan. Dan ini dalam permasalahan ditukar dengan tujuan menguji, bukan ditukar untuk tujuan agar dia itu membuat bingung muhaddisin, atau untuk tujuan gorot bagi dia at-tagrib, menjadi aneh hadisnya. Maka inilah yang diinginkan. Maka tadi 2 jenis kami berikan. Pertama, maklub di dalam sanad, dan itu ada 3 contoh. Kemudian yang kedua, maklub sanad dengan matan. Dan contoh yang ketiga, maklub al-matan,
Jadi matanya yang tertukar. Tidak ada hubungannya dengan sanad yang tertukar, tetapi hanya matan yang tertukar. Maka ini seperti didefinisikan oleh As-Sakhawi, fa haqiqatuhu an yuta ahadu asyai'in mastuhira lil akhar. Dan disebutkan maknanya adalah di mana dia meriwayatkan hadis yang masyhur di kalangan para ulama, matanya kemudian tertukar. Maka untuk contohnya, contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini asalnya muttafaqun alaih dari Abi Hurairah tentang apa? Tentang sab'atun yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilluhu. 7 orang yang dilindungi oleh Allah, yang mana mereka itu dalam keadaan dinaungi oleh arsy Allah di hari mahsyar, yang semua manusia kehausan, banjir keringat, bahkan keringatnya sampai lututnya, sampai kepada pinggangnya, dan ada yang tenggelam dan berenang-renang dari keringatnya. Maka ada yang di antara mereka dalam keadaan ketentraman, tentunya tidak tentram seperti di surga, hanya sekedar dinaungi. Dan hadis ini ma'ruf, 7 manusia yang dilindungi oleh Allah tahtal ars. Dan dari 7 ini disebutkan rajulun yatasaddaq bisadaqatin fa'ahfaha. Orang yang melaksanakan sedekah dan menyembunyikan sedekahnya. Maka orang yang bersedekah jika mampu untuk menyembunyikan sedekahnya, maka lakukan lebih baik. Dan jika dia pun terang-terangan di depan manusia, ya tidak apa-apa. Tergantung kepada niatnya, tujuannya banyak. Bisa jadi untuk mentargib, mengajak manusia untuk bersedekah pula, maka ini tidak apa-apa. Yang jelas kembali kepada niat. Namun orang yang melaksanakan sedekah dan menyembunyikannya, jelas ini lebih baik. Di hadis disebutkan rajulun tasaddaqa bi sadaqah fa akhfaha. Seseorang yang menginfakkan sedekah dan menyembunyikannya hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Lihat lafadznya. Sampai saking rahasianya tidak diketahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya, si tangan kanannya tidak mengetahui. Kebalik apa tidak? Yang menginfakkan apa di dalam hadis? Tangan kanan. Yang tidak tahu tangan kiri. Maka asal dari hadis ini yang masyhur, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu biyaminih. Namun hadis ini yang terkenal adalah di mana tangan kanan di saat menginfakkan dengan tangan kanan, si tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini hadis yang masyhur muttafaq alaih dari Abi Hurairah, yang menginfakkan tangan kanan, yang tidak mengetahui si tangan kiri karena saking rahasianya, sampai-sampai tangan kanan menginfakkan, tangan kirinya tidak tahu karena ingin tidak dikenal manusia. Maka ini asal dari hadis. Hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Sampai seseorang itu menginfakkan dengan tangan kanannya, tidak diketahui oleh tangan kirinya. Namun di riwayat Muslim terjadi maklub. Disebutkan hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Sampai-sampai saking rahasianya tangan kanan tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kiri. Ini sekarang kebalik. Maka di sini qala al-hafidh fahada mimma inqalaba ala ahadi ruwah. Maka ini maklub terjadi dikarenakan seorang rawi yang waham. Maka terjadi taklibnya di mana? Taklib ataupun
pertukarannya di dalam matan. Namun itu juga dikarenakan ada rawi yang waham. Ada rawi yang dia itu salah. Wa inama huwa, kata Al-Hafidh, adapun hadis itu asalnya hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu biyaminih. Tidak diketahui saking rahasianya tangan kiri apa yang diinfakkan tangan kanan. Ini asal hadis. Tapi di riwayat Muslim bisa tertukar, di mana la ta'lamu yaminuhu, tangan kanan tidak tahu dari tangan kiri yang melaksanakan sedekah, kebalik. Dan hadis ini asalnya di Sahihain, muttafaqun alaih. Maka di riwayat Muslim terjadi pertukaran ini, maka ini contoh dari maklub al-matn.